Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan materi bedah ortopedi. Nah, ini ada 4 submateri yang akan saya bahas, yaitu yang pertama tentang fraktur terbuka dan tertutup, yang kedua fraktur klavikula, yang ketiga dislokasi panggul, dan yang keempat dislokasi bahu. Ya. Nah, yang pertama kita bahas tentang fraktur. Fraktur ini paling umum ya. Dia definisinya adalah diskontinuitas struktur tulang yang dapat bersifat komplit atau inkomplit. Dia terjadi akibat adanya gaya yang melebihi elastisitas tulang. Nah, kalau kita menyebutkan tentang fraktur, kita harus mendeskripsikan berdasarkan yang pertama, hubungan dengan jaringan sekitar. Jadi ada open atau close fracture. Yang kedua, orientasi. Jadi dia bisa bentukannya transverse, oblik, atau spiral. Dan lokasi yang paling penting di dorsal, polar, metafisis, diafisis, epifisis, atau middle atau shaft. Dan nama tulangnya ya yang paling terakhir. Contohnya, close fracture oblik sepertiga medial os clavicula. Nah, ini kita pembagian fraktur itu ada 3 berdasarkan etiologinya. Yang paling banyak karena trauma. Ya, yang kedua karena stres atau fatigue. Ya, yang terakhir karena fraktur patologis biasanya pada usia tua. Nah, kalau berdasarkan penggolongan berdasarkan hubungan dengan jaringan sekitar itu dibagi menjadi terbuka atau tertutup. Kalau berdasarkan garis patahannya ada transverse, oblik, segmental, comminutive, atau impacted. Seperti apa itu? Nah, ini kita bahas ya. Transverse itu yang paling simple, jadi cuma garis yang horizontal. Kalau oblik dia itu biasanya patahannya bentukannya miring. Kalau spiral itu dia hampir sama seperti oblik, tapi ada ujungnya yang sangat lancip biasanya. Nah, kalau comminuted itu benar-benar letaknya itu tidak beraturan. Kalau segmental itu melibatkan 2 transverse lah istilahnya. Jadi ada 3. Jadi yang patahannya di tengah, terus ada 3 bagian. Nah, kalau avulsi itu biasanya yang di ujung atau di epifisis ya. Kalau impacted itu juga sama, tapi dia biasanya hanya retak saja. Kalau torus sama green stick itu patahan pada anak-anak biasanya. Nah, ini pasti untuk mengevaluasi fraktur kita harus foto ronsen ya. Idealnya ini secara teori kita harus menggunakan prinsip rule of two. Yang pertama two views, yaitu ada antero, posterior, dan lateralnya. Two joints harusnya melibatkan sendi proksimal dan distal dari osis tersebut. Tetapi pada kenyataannya itu juga agak susah dilakukan kalau di praktek klinis. Tapi kalian tetap harus menggunakan prinsip rule of two ini dalam UKM PPD ya. Kalau two yang ketiga adalah two limbs. Jadi harusnya kita mengcompare antara bagian tubuh yang cedera, misalnya yang kanan, kirinya juga harus difoto. Idealnya seperti itu. Tapi biasanya kita tidak lakukan. Kalau yang keempat itu two injuries. Jadi kita cari kemungkinan injury lainnya. Mungkin saja ada patah di bagian diafisis atau di shaftnya. Terus di atasnya atau di bagian proksimalnya itu ada dislokasi. Jadi paling tidak kita harus lihat ada two injuries itu tadi. Nah, yang terakhir adalah two occasion, pre dan post treatment. Ya. Nah, ini pengertian dari fraktur terbuka, yaitu adanya hubungan antara tulang yang fraktur dengan dunia luar melalui luka traumatik. Ya. Luka besar tanpa tereksposnya tulang yang fraktur itu bukan fraktur terbuka. Jadi harus meskipun lukanya kecil ya, dari luar tampak kecil, tapi kalau kita eksplor itu di dasarnya sudah tampak ada patahan tulang. Itu yang namanya fraktur terbuka. Nah, fraktur terbuka ini resiko kontaminasi dan infeksinya sangat tinggi. Ya.
ini klasifikasinya berdasarkan Gustilo Anderson. Ya, derajat yang pertama itu lukanya kecil kurang dari 1 cm. Biasanya lukanya bersih, cedera jaringan lunak minimal tanpa ada crushing. Dan frakturnya biasanya non-comminutive. Jadi frakturnya simple. Yang derajat kedua itu biasanya lukanya sekitar 1 sampai 10 cm tanpa hilangnya kulit penutup luka atau skin flap. Jadi kalaupun disatukan lagi, kulitnya itu tidak ada bagian yang hilang. Nah, kalau cedera jaringan lunaknya itu biasanya nggak banyak. Ya, kalau yang ketiga itu luas lukanya biasanya lebih dari 10 cm. Kerusakan jaringan lunak dan kulitnya itu luas. Biasanya disebabkan oleh high energy injury, misalnya di tertelindas ban, misalnya seperti itu ya. Kalau yang grade 3 atau derajat 3 ini kita bagi menjadi A, B, dan C. Kalau A itu laserasinya luas, namun tulang yang fraktur masih dapat ditutup oleh jaringan lunak. Kalau yang B itu fraktur sudah tidak dapat ditutup dengan jaringan lunak, jadi banyak jaringan lunaknya yang hilang. Nah, yang ketiga itu terdapat cedera arteri. Dia ini sangat kegawatan dan kita harus operasi Cito ya, memerlukan repair. Nah, fraktur terbuka yang ketiga, derajat 3 itu termasuk farmyard injury. Jadi sesuatu yang resiko kontaminasinya besar seperti farmyard injury itu kan kotor ya di ladang, terus fraktur dengan luka tembak atau pada lingkungan yang kotor itu masuk langsung ke derajat 3. Nah, ini penata laksanaannya. Yang pertama kita mengacu pada ATLS jelas. Save the life dan save the limb. Jadi kita tetap ABCD dulu, terus baru kita lakukan misalnya bebat tekan, kita bersihkan debridement sementara ya. Lalu kita untuk mencegah infeksi kita berikan antibiotik profilaksis. Biasanya kita gunakan yang intravenous. Nah, kita lakukan juga bisa kasih profilaksis tetanus. Kita injeksi tetagam, tapi tergantung lukanya kotor atau tidak. Kadang kita juga langsung bisa lakukan debridement luka. Bila ada fraktur, kita stabilisasinya bisa lakukan internal atau eksternal. Nah, untuk early soft tissue coverage, biasanya kita kalau ada bagian luka yang sudah kiwir-kiwir, itu kita bersihkan. Jadi nanti siapa tahu butuh untuk menutup luka. Ya. Nah, ini yang membedakan dari derajat 1 sampai 3. Kalau antibiotiknya pada derajat 1 dan 2 itu kita gunakan first generation of cephalosporin. Biasanya kita pakai cefazolin. Itu bisa pre-op atau post-op. Kita gunakan dalam 24 jam. Nah, kalau yang derajat 3 dia kan sudah kontaminasinya tinggi ya. Jadi kita harus gunakan 2 antibiotik, 2 kombinasi. Jadi yang pertama tetap cefalosporin untuk gram positif. Nah, yang kedua kita pakai aminoglikosida. Contohnya gentamisin untuk gram negatifnya. Nah, kalau untuk yang grade 3 ini cefalosporin kita nggak hanya kasih dalam 1 hari pertama, tapi kita kasih untuk sampai 3 hari ya. Nah, terima kasih, itu tadi materi tentang fraktur terbuka dan tertutup. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan pembahasan fraktur klavikula. Nah, ini fraktur klavikula itu SKDI-nya 3A ya. Jadi kita harus bisa mendiagnosis dan habis itu kita konsulkan ke dokter spesialis orto ya. Mekanisme traumanya itu biasanya jatuh dalam posisi bahu menatap bidang yang keras, atau bisa misalnya direct blow tuh klavikula, misalnya dalam karate tuh misal ditendang langsung ke klavikulanya terus patah bisa. Nah, pada pemeriksaan fisik bisa kita temukan yang jelas bengkak, ada nyeri tekan, bisa ada krepitasi atau ada tenting skin. Jadi bagian kulitnya seperti ujung dari tenda, jadi membentuk segitiga.
Nah, klasifikasinya itu yang terbanyak adalah sepertiga media, jumlahnya sekitar 69%. Yang kedua itu di sepertiga lateral atau distal, jumlahnya 28%, dan yang paling sedikit itu di proksimal sebesar 3%. Nah, untuk terapinya pada fraktur di bagian media atau proksimal, terutama yang undisplaced ya, jadi dia nggak sampai terjadi pergeseran, kita bisa pakai yang paling sederhana, close treatment, pakai arm sling atau figure of 8. Ya, kalau dia patahannya di distal, dia kan tempatnya origoinsersionya banyak otot, jadi dia cenderungnya unstable. Jadi kita harus lakukan tata laksananya pembedahan dengan ORIF. Ya, kalau misalnya di medial, proksimal atau distal, tapi benar-benar tampak pemendekan, terbuka frakturnya, terus ada gambaran tented itu tadi yang seperti ujung tenda atau ada neurovascular injury, kita tetap pilihan utamanya adalah pembedahan dengan menggunakan ORIF ya. Nah, ini gambarannya. Arm sling itu seperti ini. ORIF ini bisa pakai plat and screw, bisa pakai K-wire. Ini figure of 8 bandage ya. Ya. Terima kasih, itu tadi pembahasan tentang fraktur klavikula. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan dislokasi panggul. Ini paling sering keluar UKM-PPD ya, meskipun SKDI-nya 2, tapi kita wajib tahu tentang ini. Dislokasi panggul itu dibedakan menjadi posterior dan anterior. Nah, untuk yang panggul ini yang paling sering adalah dislokasi posterior daripada anterior. Biasanya karena dashboard injury. Ya, dia posisi kakinya dari pasien ini adalah adduksi, jadi mendekati sumbu tubuh, endorotasi dan fleksi hip. Nah, yang berbahaya dari dislokasi posterior ini adalah dia bisa mencederai nervus ischiadicus. Nah, kalau yang dislokasi anterior itu dia memang lebih jarang. Posisinya abduksi, jadi seperti ini ya. Dia menjauhi sumbu tubuh, eksorotasi, dan tetap semuanya ada fleksi hip. Nah, ini dalam gambaran radiologisnya, kalau posterior itu tampak kaput femoris keluar dari soket dan terletak di atas acetabulum. Ya, hip joint-nya dalam posisi adduksi. Sedangkan pada dislokasi panggul anterior, justru kaput femorisnya ini tampak di depan acetabulum dan hip joint-nya tampak dalam posisi abduksi. Ya. Nah, selanjutnya ini kembarannya dari dislokasi panggul, kita bahas tentang dislokasi bahu. Sama, dia SKDI-nya 2, tapi tetap ini kita harus mempelajarinya. Nah, kalau anterior dislocation itu, jadi humerus ini ada di depannya glenoid. Ya, kalau di posterior dia ada di belakangnya glenoid. Nah, ini dislokasi anterior itu justru lebih sering. Jadi kebalikan ya dari dislokasi panggul, yang paling sering kalau di panggul kan posterior. Kalau di dislokasi bahu lebih sering yang anterior. Dia biasanya jatuh dengan tangan menumpu. Tangannya di belakang, dia jatuh, terus akhirnya dia dislokasinya ke anterior. Ini biasanya terasa nyeri sekali. Pasien itu biasanya dalam posisi menyangga lengan yang dislokasi dengan lengan yang sehat. Dan tampaknya lateral outline dari bahu itu tampak lebih rata. Ya, ini. Ya kan garisnya lebih rata. Nah, untuk kaput humerinya biasanya kalau diraba dia bisa berada di bawah klavikula. Ya. Dan lengan biasanya dalam posisi abduksi dan eksorotasi. Ya, kalau lengan ini kita coba untuk adduksi, kita dekatkan ke sumbu tubuh atau endorotasi, itu tidak bisa dilakukan secara penuh dan pasiennya kesakitan biasanya. Nah, ini kalau dislokasi bahu posterior itu memang lebih jarang disebabkan oleh indirect force. Biasanya lengan terkunci dalam posisi endorotasi. Dan kalau dipaksa untuk eksorotasi, itu posisinya terbatas dan nyeri.
Nah, yang khas dari X-ray-nya biasanya kalau foto itu kita dapatkan electrical light bulb appearance ya. Jadi gambaran seperti lampu bohlam ini tampak nyata ya.